lagi bersama kami dengan program Back to Campus bersama saya Lian Tambun. Pada hari ini kita akan membahas kembali bagaimana sih pandangan dari para mahasiswa Fakultas Hukum mengenai kasus yang menimpa Ronald Tanu yang dinyatakan bebas beberapa bulan lalu sehingga banyak membuat gaduh para citizen maupun para pengamat maupun yang lainnya. Saat ini kita sudah bersama dengan mahasiswa kampus Universitas Said untuk mengupas sejauh mana sih pandangan dari mereka mengenai kasus ini. Selamat siang, Kak. Iya, Ya, siang, Pak. bagaimana kabarnya? Baik. Baik. Oke. Kakak bisa melihat nggak dan menjelaskan dengan kasus yang terjadi beberapa bulan ini di mana dikatakan Ronald Taru dinyatakan bebas oleh hakim Hakim. Surabaya berapa bulan yang lalu. Pandangan Anda sendiri untuk sebagai mahasiswa seperti apa sih? Oke, menurut saya dalam kasus ini terjadi kelalaian ya, Pak. Terutama dalam peradilan di Indonesia. Di mana pertama hakim menyatakan bahwa tidak ada bukti yang cukup untuk kasus ini. Padahal sudah terbukti ya dari CCTV saja kita bisa melihat di situ Ronald Tanur mengendarai melaju mobil dengan sangat kencang pada saat Dini sebagai korban ada di posisi kiri. Selain itu dari fisik korban, kalau kita lihat dari hasil forensik terdapat kerusakan pada fisiknya, salah satunya itu pendarahan dikarenakan patah tulang rusuk. Iya. Dan di situ juga si Ronald Tanur ini menendang Dini sebagai korban hingga terjatuh lalu memukul kepala korban dengan botol minuman keras. Di situ udah bisa dibuktikan bahwa terdakwa ini memang bersalah. Nah, pada kali ini saya menganggap hakim ini lalai karena tidak mempertimbangkan bukti-bukti yang kuat, bukti-bukti yang ada seperti saksi dan CCTV itu. Nah, kalau dari Fakultas Hukum sendiri Anda sebagai mahasiswa melihat dengan kasus hukum di Indonesia ini, Anda melihatnya seperti apa sih? Waduh, kalau kita lihat hukum di Indonesia ini memang sangat banyak kecacatan ya Pak ya. Di sini banyak banget kasus hukum, salah satunya itu ketidakadilan, tidak transparansi, dan akuntabilitasnya itu bermasalah. Dari kasus ini aja kita bisa melihat bahwa hakim sendiri tidak adil dan tidak mempertimbangkan bukti-bukti yang ada. Itu harus, saya harap dengan adanya kasus ini, dengan adanya hakim yang tidak adil ini dapat mengevaluasi sistem peradilan di Indonesia agar lebih adil ke depannya dan lebih teliti lagi. Jadi sikap dari Anda sendiri untuk pemerintahan saat ini dan sampai saat ini, hukum itu menurut dari pandangan Anda kan ada yang dikatakan masih kurang baik. Baik, masih cacat Pak. Kita Anda sebut melihatnya saja. seperti apa? Di sini untuk hukum sendiri, kalau kita lihat dari kekuasaan, di sini masih sangat-sangat tidak adil ya, karena di mana kita lihat kekuasaan masih orang yang memiliki kekuasaan masih menang dibandingkan korban yang memang tidak memiliki kekuasaan. Di situ saya sebut itu tidak adil. Ya, makanya kan dikatakan runcing ke bawah, tumpul Untuk ke atas. atas. Nah, itu Anda melihat pemerintahan dari Jokowi sendiri dan aparat penegak hukum. Anda melihatnya seperti apa sampai saat ini? Apakah memang sudah baikkah hukum Oh, di Indonesia ini? saya masih bisa katakan ini belum baik. Masih perlu diperbaiki lagi ke depannya untuk lebih peduli lagi dengan orang-orang yang memang tidak memiliki kekuasaan tapi memiliki hak untuk sebagai korban untuk dipertanggungjawabkan kepada terdakwanya. Apa yang perlu diperbaiki dari orangnya sendiri untuk bisa kualitas penegak hukum itu benar-benar membantu masyarakat yang Anda katakan tadi? Mungkin lebih ke aware terhadap ya kalangan-kalangan di bawah kayak lebih mengedepankan kode etik aja sih Pak. Sesuai ya kode etik misalnya hakim. Ya hakim juga punya kode etik. Kita tidak boleh melanggar misalnya kasus sekarang ini banyak. Oh ini si Ronald Tanur orang dari keluarga yang memang memiliki kekuasaan. Bisa saja disuap. Nah, kita membicarakan hal-hal yang kemungkinan itu sebenarnya harus diperbaiki. Kita tidak boleh menerima ya suap dari manapun, harus mengedepankan keadilan. Iya. Nah, jika seandainya pun ini keputusan yang diambil kontroversial, uh, sikap dari Mahkamah Agung kan mungkin dan yang lainnya mempunyai
tanggung jawab juga di Ya, sini. Ya kan kita lihat dari kualitas dari hakim sendiri. Anda melihat kinerja dari pemerintah khususnya dari Mahkamah Agung dengan kasus seperti ini, sikap apa yang perlu diambil? saya sebagai wanita, apalagi korban di sini wanita, saya mendukung sangat penuh untuk Bawas MA, Badan Pengawas Mahkamah Agung, Iya. dan Komisi Yudis KY harus memeriksa si hakim ini, Hmm. hakim di PN Surabaya ini. Nah, kalau bisa saya ingin itu diberikan sanksi yang berat kayak pencopotan jabatan Hmm. ataupun ya dibawa ke hukuman ranah pidana. Hmm. Karena ini sudah melanggar kode etik yang ada. Anda merasa kalau dari Anda sendiri dengan kasus ini, Anda melihatnya fenomena ini seperti apa sih? Karena kan terulang-terulang kembali. Ah, ini kasus yang sangat menurut saya harus lebih dipedulikan lagi sih. Ini bukan pertama kalinya uh, orang dari hukum membebaskan yang memang seharusnya dibawa ke ranah hukum, kayak dibebaskan gitu saja padahal memang dia sudah ditetapkan sebagai terdakwa. Sangat disayangkan kasus ini terulang kembali gitu Pak. Jadi kedepannya ya hakim benar-benar harus menetapkan keadilan, itu yang nomor satu. Oke. Kesan Anda sendiri untuk Mahkamah Agung dengan kasus ini seperti apa? Saya berharap Sebagai mahasiswa. Sebagai mahasiswa hukum untuk kedepannya tetap diawasi dan kalau bisa hakim ini benar-benar harus diperiksa. Bahkan kalau bisa dibuktikan bersalah, paling tidak hukuman yang paling menurut saya paling minim pencopotan jabatan, Pak. Kalau bisa dibawa ke ranah hukum pidana. Gitu. Sekali lagi, Anda puas dengan hukum di Indonesia sampai saat ini? Saya akan jawab dengan lantang belum puas. Saya harap Jaksa Agung maju ke kasasi untuk kasus ini. Saya mau diajukan oleh Jaksa Agung sampai tingkat kasasi ke Mahkamah Agung. Dan saya harap Mahkamah Agung terima kasasi dari yang diajukan oleh penuntut umum. Ada lagi? Saya harap kedepannya sebagai mahasiswa hukum ini lebih teliti dan adil, terus benahin juga untuk hakim ini pembenahannya diadakan pelatihan mempertimbangkan bukti-bukti yang kuat, karena menurut saya hakim di sini belum 100% belum bisa bagaimana kita mempertimbangkan bukti-bukti yang ada, bukti-bukti yang kuat baik dan benarnya. Oke. Itulah pandangan dari kalangan mahasiswa di mana supaya hakim itu betul-betul ke depan memberikan suatu kepercayaan kepada masyarakat dan memberikan suatu masukan sehingga masalah hukum di Indonesia ini semakin baik ke depannya, tidak beruncing ke bawah dan tumbul ke atas. Demikian perbincangan kami di Back to Campus. Kita jumpa lagi di program-program selanjutnya. Salam.